Ciao An, selamat hao. Bertemu lagi dengan Lause di video edukasi. Hari ini Rabu, 10 Februari 2021, memasuki pendalaman materi tema 7. Peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, PB1 dan 2. Nah, di subtema 3, pembelajaran tentang peristiwa mengisi kemerdekaan, PB1 dan 2, tema 6 subtema 3. Kita sebelum memasuki pembelajaran harus mengetahui terlebih dahulu ya tujuan pembelajarannya. Yuk kita simak apa saja. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan berlatih, siswa dapat membuat undangan dengan penggunaan ejaan yang tepat dengan penuh percaya diri. Yang kedua, dengan melakukan percobaan, siswa dapat mengamati perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor atau panas dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam mengisi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Lanjut, dan terakhir, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan kegiatan-kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Yuk, kita simak materi pertama. Pembelajaran 1 halaman 133, muatan bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9, mengidentifikasi surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalian pasti pernah diundangkan oleh seseorang. Nah, yuk kita simak bagaimana cara pembuatan surat undangan yang biasa kita terima. Surat undangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu surat undangan resmi dan tidak resmi. Kita simak terlebih dahulu undangan resmi ya. Undangan resmi itu surat undangan yang digunakan oleh lembaga atau instansi resmi. Undangan resmi umumnya ditulis dengan bahasa resmi dan baku, misalnya undangan dari Kementerian Negara atau pemerintahan daerah. Contoh lain yang bisa kita dapatkan di sehari-hari itu undangan dari komite sekolah atau dari yayasan. Itu salah satu contoh undangan resmi ya. Lanjut, undangan tidak resmi itu undangan yang mengatasnamakan pribadi yang ditujukan kepada orang lain untuk menginformasikan kegiatan pribadi orang tersebut. Misalnya nih, undangan ulang tahun, undangan pernikahan, ya. Kalian pernah kan diundang teman kalian ke ulang tahunnya? Ya, seperti ini cara pembuatannya. Yuk, kita lihat. Undangan ulang tahun itu ada sapaannya, ada salam, tuh ada greetingnya, lalu ada waktunya, hari, tanggal, waktu, tempat, dan ucapan harapan dan terima kasih serta salam, dan tidak lupa dengan tanda tangan. Lanjut. Nah, kita masuki ayo berlatih halaman 139-140. Tema 7, subtema 3 PB1, muatan bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9. Kerjakan soal-soal berikut. 1. Tuliskan jenis surat undangan yang tepat untuk masing-masing pertanyaan berikut. Isilah dengan undangan resmi atau undangan tidak resmi. Yang A, Benny mengundang teman-teman kelasnya untuk menghadiri perayaan syukuran untuk adiknya. Ayo, menurut kalian ini undangan resmi atau tidak resmi ya? Coba kita lihat. Jawabannya adalah undangan tidak resmi. Ya, karena ini adalah syukuran yang diundang kepada teman-temannya. Artinya secara pribadi ya, bukan dari instansi atau pemerintahan. Jadi ini termasuk undangan tidak resmi. Yang B, PT Penerbit Erlangga mengundang para karyawannya untuk mengikuti pelatihan penjualan buku dan menyunting buku. Nah, kalau dari PT, ini kan termasuk instansi nih, atau dari perusahaan. Menurut kalian ini undangan apa ya? Kita lihat yuk. Yap, betul sekali. Ini termasuk undangan resmi. Selanjutnya, C. Para warga di komplek Melati mendapatkan undangan pernikahan dari salah satu tetangganya. Ini undangan pernikahan loh, Kalau undangan pernikahan itu termasuk undangan apa ya? Ayo kita simak yuk. Yap, betul buat yang jawab undangan tidak resmi. Kalau pernikahan sama seperti ulang tahun itu termasuk undangan tidak resmi. Yang D,
Pak Hendra mengirimkan undangan kepada Pak Denny selaku kepala dusun Desa Mawar untuk menghadiri peresmian jembatan penghubung antar desa. Nah, Pak Lurah sebagai Pak Hendra sebagai kepala dusun itu kan instansi ya pemerintahan desa. Nah, ini termasuk jenis undangan apa? Yap, betul sekali ini termasuk undangan resmi. Jadi, sampai di sini semoga kalian bisa memahami ya. Lalu saya harap kalian bisa membedakan mana undangan resmi dan undangan tidak resmi. Lanjut. Soal yang kedua, kita lihat nih. Ada contoh surat, itu ada kop surat pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Sekolah Dasar Erlangga. Ini dari Dinas Pendidikan, artinya dari pemerintahan. Isinya demikian, kita bisa baca sendiri dan kita lihat. Nah, pertanyaannya, apakah isi surat tersebut? Jawabannya, ya, kita lihat dari perihal, yaitu surat undangan rapat komite sekolah. Yang B, siapakah yang mengundang dalam surat tersebut? Jawabannya, Kepala SD Erlangga Husni Yudhistira MPD. Untuk mendapatkan jawaban ini kita lihat dari hormat kami, Kepala SD Erlangga Husni Yudhistira MPD, tanda tangani. Itu untuk menjawab pertanyaan siapa yang mengundang, artinya yang mengirimkan surat ya. Lalu di mana rapat akan dilaksanakan? Di Aula SD Erlangga. Kita lihat tempat dalam surat itu, tempatnya di Aula SD Erlangga. Jadi jawabannya di Aula SD Erlangga. Lanjut, siapa yang diundang dalam rapat? Siapa itu berarti orang. Siapa? Kita lihat di yang terhormat Bapak atau Ibu Guru SD Erlangga. Jadi jawabannya ya, Bapak atau Ibu Guru SD Erlangga. Terus ada kapan rapat dilaksanakan? Kapan itu menanyakan waktu ya. Waktunya adalah hari Sabtu tanggal 30 Maret 2017 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Lanjut, mengapa anggota rapat harus datang tepat waktu? Jawabannya karena banyak agenda yang akan dibahas. Ini kita dapat jawabannya dari bagian terakhir. Mengingat banyaknya agenda yang akan dibahas, diharapkan Bapak atau Ibu dapat hadir tepat waktu. Itu ya jawabannya. Yang G, termasuk ke dalam jenis surat apa ilustrasi surat ini? Jelaskan. Ini termasuk jenis surat apa sih? Yap, yang jawab jenis surat undangan resmi itu betul sekali. Karena dibuat oleh lembaga atau dinas pendidikan, itu sekolah ya. Baik, sampai sini saya harap kalian bisa membedah isi surat untuk mengetahui dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita bahas. Lalu selanjut ya, ke pembelajaran 1 halaman 140. Kita masuk ke muatan IPA KD 3.7 dan 4.7. Perubahan wujud benda menyublim. Nah, menyublim itu merupakan perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Ukuran dan berat benda yang menyublim lama-kelamaan akan semakin berkurang. Contoh benda menyublim ini seperti kamper, kapur barus, itu menyublim ya. Dari padat, kita biarkan di ruangan terbuka, lama-kelamaan dia akan menyusut. Nah, yang bau-bau dari kamper atau kapur barus itu adalah proses terjadinya penyubliman. Artinya gas yang dikeluarkan berupa aroma tadi, dan sehingga terjadilah penyusutan dalam ukuran dan berat. Nih seperti ini contoh bendanya. Ini kamper atau sama dengan kapur barus. Nah, es keringnya seperti ini bentuknya ya. Kita bisa lihat sama-sama. Ini adalah contoh barang yang mengalami proses penyubliman. Kita lanjut. Pembelajaran 1 halaman 141 muatan IPS KD 3.4 dan 4.4. Kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki tingkat kehidupannya secara material maupun non-material atau spiritual. Usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Ya, namanya juga pembangunan harus dilakukan
secara merata demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama yang dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, seperti itu. Ini kita lihat contohnya. Pembangunan yang dilakukan pemerintah, contohnya adalah pembangunan fasilitas umum seperti berikut. Ini tembok, pembangunan bendungan, tembok bendungan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat sebagai pembangkit listrik tenaga air, sebagai pencegah banjir, dan tempat wisata. Lalu kita lihat jembatan. Nih ada gambar jembatan. Pembangunan jembatan bertujuan sebagai sarana transportasi yang menghubungkan masyarakat dan mendorong pemerataan. Jelas, daratan yang terpisah oleh sungai atau bendungan itu dibangun jembatan untuk menghubungkan antara kedua daratan tersebut sehingga bisa dilalui oleh kendaraan seperti motor maupun mobil. Lanjut ya. Pembelajaran 2, halaman 143, muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5. Mengidentifikasi ide pokok dan kosakata tidak baku berdasarkan teks. Ide pokok adalah pokok permasalahan yang ada di dalam sebuah teks. Langkah-langkah menentukan ide pokok adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks secara utuh dengan seksama. Yang kedua, memahami topik teks. Yang ketiga, memahami isi dan hubungan antar kalimat dalam setiap paragraf. Yang keempat, menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Yang kelima, mencatat hal-hal penting dalam setiap paragraf. Dan yang keenam, jika belum memahami isi teks, bacalah teks tersebut secara berulang. Ini langkah-langkah untuk mengidentifikasi ide pokok, kosakata baku, tidak baku ya, berdasarkan teks yang kita temui nanti. Kita lanjut. Nah, ini kita kembali ke Ayo Berlatih Muatan Bahasa Indonesia ya. Tadi kita sudah membahas sedikit tentang ide pokok, kata baku, tidak baku. Sekarang kita ke teksnya. Kita baca sama-sama. Peran pemuda di balik proklamasi. Pada 16 Agustus 1946, sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Barat, sejumlah pemuda, antara lain Sukarni, Wikana, dan Khairul Saleh, membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Di sana, para pemuda mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda berusaha meyakinkan Soekarno dan Hatta bahwa Jepang sudah menyerah dan rakyat siap melawan Jepang. Malam harinya, Laksamana Maeda mengantar Soekarno dan Hatta ke kediaman Mayor Jenderal Michihiro Yamamoto, namun ditolak. Akhirnya, mereka menuju ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 untuk menyiapkan rapat persiapan teks proklamasi. Banyak tokoh golongan muda yang membantu persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain Soekarno dan Hatta, perumusan naskah proklamasi dihadiri pula oleh Ahmad Soebarjo. Naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Malik dengan menggunakan mesin tik. Golongan muda dan golongan tua selanjutnya melakukan perundingan untuk menentukan lokasi pembacaan teks proklamasi. Akhirnya, perundingan mencapai kesepakatan yang menetapkan lokasi pembacaan teks proklamasi di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Ini teksnya. Kita lanjut, kita masuk ke pertanyaannya. Halaman 144 ya. Berdasarkan teks di atas, berikut ini pertanyaannya. Pertanyaan pertama, tuliskan ide pokok teks di atas. Jawabannya, Jepang sudah menyerah dan rakyat siap melawan Jepang. Lalu pertanyaan kedua, tuliskan kata baku dan tidak baku dari teks tersebut. Setelah itu, temukan arti kata tersebut dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jawabannya, kata tidak baku adalah ketik. Kata baku tik artinya tiruan bunyi detik, arloji, hujan, dan sebagainya. Lanjut ke muatan IPA. Halaman 144. IPA KD 3.7 dan 4.7 mengenai perubahan wujud benda mengkristal. Nah, ini kita masuk ke mengkristal, tadi menyublim.
Umumnya proses mengkristal terjadi akibat dipengaruhi suhu yang sangat dingin. Contoh peristiwa mengkristal yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah pembentukan kristal es dari uap air yang sangat dingin, seperti salju. Salju itu bentuk perubahan wujud benda dari apa? Dari uap air yang sangat dingin. Oke, kita lanjut. Pembelajaran 2, halaman 144 sampai 145. Muatan IPA. Ayo berlatih, kerjakan soal-soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Nih, ada gambar tanda panah paling atas es batu, tanda panah tengah campuran kapur barus dan pasir. Panah ketiga, pemanas spiritus atau bisa diganti dengan tungku dan dari batu bara. Soalnya, apa fungsi dari api percobaan tersebut? Jawabannya, untuk pemanasan kamper menjadi gas. Terus, yang B, proses perubahan wujud pada kamper terjadi dari padat menjadi benda gas. Nah, perubahan ini disebut proses dinamakan itu menyublim. Ya, ini perubahan menyublim. Lanjut yang C. Apa fungsi es batu dalam percobaan tersebut? Fungsinya adalah mendinginkan suhu es. Lanjut ke yang D, saat kamper berada di dekat es batu, terjadi perubahan wujud benda dari benda gas menjadi padat, dan ini proses ini dinamakan mengkristal. Oke, semoga saya harap kalian bisa memahami dari beberapa materi yang kita bahas sebelum ini. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya ya. Nih, pembelajaran 2 halaman 145 muatan IPA. Soal kedua. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar gunung es dan Indonesia. Indonesia merupakan negara yang berada di daerah khatulistiwa. Akibatnya, Indonesia mengalami musim kemarau dan memiliki suhu udara yang cukup tinggi. Namun, di belahan timur Indonesia, tepatnya di Gunung Jayawijaya, Papua, terdapat wujud padat sama seperti es pada umumnya. Itu gambar yang putih-putih itu adalah Gunung Jayawijaya ya. Yang A, jawab soalnya. Apa proses perubahan wujud benda yang terjadi pada pembentukan lapisan es tersebut? Adalah mengkristal. Yang B, menurutmu mengapa hal tersebut terjadi? Mengapa ya? Karena uap air yang berbentuk gas mengalami penurunan suhu yang tinggi sehingga mengkristal. Yang C, pemanasan global menyebabkan meningkatnya suhu di permukaan bumi. Apa yang akan terjadi pada lapisan es di gunung tersebut jika pemanasan global terus terjadi? Jawabannya, lapisan es tersebut lama-kelamaan akan hilang karena es akan mencair. Oke, kita lanjut. Pembelajaran 2 halaman 145 muatan SBDP KD 3.4 dan 4.4. Karya seni rupa daerah. Jenis-jenis karya seni rupa yang ada di setiap daerah adalah sebagai berikut. Seni lukis daerah umumnya menggambar objek-objek berupa pemandangan alam, manusia, hewan, tumbuhan dengan nilai-nilai budaya yang ada di daerah setempat. Misalnya seni lukis kemasan dari Bali. Contohnya ini gambarnya. Nih ya, dari Bali. Seni lukisnya. Lanjut. Seni patung daerah yaitu karya seni dengan bentuk 3 dimensi menyerupai manusia, binatang, dan benda-benda, baik terbuat dari benda keras ataupun lunak. Misalnya patung barong dari Bali, ini contoh patungnya. Ya. Lalu seni kriya atau seni kerajinan yaitu seni dalam membuat benda-benda yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seni tekstil, kain tenun, batik, dan plongket. Seni anyam itu rotan, sungkok resam, anyaman tas segala macam dari rotan, dan seni ukir lainnya. Kita masuk ke ayo berlatih halaman 146. Kerjakan soal-soal berikut. 1. Kita perhatikan dulu, ini ada gambar kain batik ya. Tuliskan ragam seni rupa daerah yang ada di Indonesia. Jawabannya, seni lukis daerah, seni patung daerah, dan seni kriya atau seni kerajinan. 2. Tuliskan perbedaan seni patung dan seni kriya. Jawabannya,
Seni patung adalah karya seni dengan bentuk 3 dimensi menyerupai manusia, binatang, dan benda-benda, baik terbuat dari benda keras ataupun lunak. Sedangkan seni kriya adalah seni dalam membuat benda-benda yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seni tekstil, kain tenun, batik, dan songket. Atau seni anyam, terbuat dari rotan, dan seni ukir. Soal nomor 3, perhatikan gambar di samping nih, ada gambar kain batik. Pertanyaannya, termasuk karya seni rupa apakah gambar di samping? Jawabannya, seni kriya. Yang B, bagaimana cara membuat karya seni rupa pada gambar di samping? Jawabannya, caranya dengan melukiskan pola pada kain. Yang C, dari daerah manakah karya seni rupa pada gambar di samping? Dari daerah Jawa Tengah. Dan yang terakhir, tuliskan 2 contoh karya seni rupa yang berasal dari daerahmu. Jawabannya kain tenun dan kain batik. Oke, kita lanjut. Dan demikianlah pembelajaran kita. Terima kasih telah menonton video Lause. Dan Lause harap kalian bisa memahami apa yang Lause sampaikan. Lebih dan kurang Lause minta maaf. Kepada Tuhan Lause minta ampun. Thanks for watching. Cie, sia-sia daja. Ciao an.